Sebagai lembaga yang memegang mandat mengawal demokrasi, Bawaslu memiliki tanggung jawab yang bukan sekedar penegakan regulasi kepemiluan. Di balik angka-angka, statistik, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, terdapat dimensi kinerja yang seringkali luput dari perhatian publik, yaitu dinamika pengelolaan sumber daya manusia, SDM, dan ketahanan organisasi dalam menghadapi tantangan lapangan. Bawaslu Kota Salatiga adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan kompleksitas demografis, geografis, dan sosiologis yang beragam. Dalam menjalankan tugasnya, jajaran pengawas pemilu tidak hanya bekerja berdasarkan instruksi normatif, melainkan melahirkan berbagai inovasi taktis, strategis, penyelesaian masalah atau problem solving, serta praktik baik, best practice, untuk menjaga integritas pemilu di wilayah Kota Salatiga. Nah, kita bisa melihat bagaimana ad hoc itu dalam pasal 89 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, Panwas Kecamatan, PKD, Panwas luar negeri, pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Undang-Undang Pemilu bersifat ad hoc. Nah, kapan dibentuk? Ya, Panwaslu Kecamatan, PKD dan dibentuk 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan selesai. Sesuai dengan bunyi pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. Pembentukan Panwas ad hoc, baik itu Panwascam maupun PKD dan PTPS, merupakan tantangan besar bagi Bawaslu di setiap pemilu serentak di Indonesia. Tantangan utamanya meliputi keadaan geografis, keterbatasan SDM yang memahami aturan, waktu yang singkat, hingga resiko konflik kepentingan. Nah, pada Pilkada 2024 kemarin, Bawaslu Kota Salatiga memanfaatkan penerapan metode existing. Tantangannya adalah waktu rekrutmen yang mepet dan kebutuhan akan pengawas berlangsung untuk siap kerja. Nah, kisah sukses yang kita lakukan itu, kita menggunakan metode rekrutmen existing, yaitu mengakomodasi kembali pengawas yang sudah berpengalaman di pemilu sebelumnya dan dievaluasi kinerjanya. Hal ini mempercepat proses dan menjamin kualitas karena mereka sudah memahami teknik pengawasan dan penanganan pelanggaran. Hanya satu yang melakukan perekrutan Panwascam, yakni untuk di Kecamatan Sidomukti, dikarenakan yang bersangkutan mengundurkan diri. Nah, kemudian pembentukan PKD dan PTPS berjalan dan lancar, juga dengan mengadopsi sistem existing. Dengan memaksimalkan pengawasan ad hoc pada pemilu 2024 yang dievaluasi untuk bertugas kembali di pemilihan 2024. Meski 30-40% wajah baru, namun kinerja dan proses pengawasan Pilkada 2024 berjalan dengan baik. Tantangan pengawas ad hoc seringkali mendapat tekanan dan intimidasi dari peserta pemilu di lapangan. Kisah sukses, solusi Panwas Kecamatan di Kota Salatiga berhasil melalui tahapan dengan melakukan pendekatan persuasif dan menjaga integritas, didukung oleh penguatan
koordinasi antara Panwaslu Kecamatan, Desa, hingga TPS, sehingga mampu menangani masalah administrasi dan sengketa di tingkat bawah. Kisah-kisah sukses ini menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pembentukan Panwas ad hoc adalah kolaborasi aktif, pemanfaatan teknologi, rekrutmen berdasarkan kompetensi, serta mengakomodasi yang berpengalaman, dan pembinaan intensif untuk menjaga integritas. Itulah kisah sukses pembentukan dari pengawas ad hoc. Terima kasih.